Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita berjumpa di podcast Teman Menjemput Mimpi. Masya Allah, hebat, Masya Allah. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bertemakan menjemput masa depan. Nah, tentu aku nggak sendiri dong, ada teman-teman yang subhanallah menemaniku. Di sini ada Anis, ada Teh Anis, ada Ina, ada Teh Ina. Nah, ya alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi setelah sekian waktu dan ya insyaallah jadi akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi hari ini. Dan kita akan bahas-bahas terkait menjemput mimpi atau masa depan itu. Boleh dimulai. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Masya Allah ya. Insya Allah kita podcast yang pertama dan perdana kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita meraih mimpi-mimpi kita ke depan, kemudian apa sih langkah-langkahnya, kemudian apa sih tujuan goals hidup kita untuk ke depannya. Insya Allah ya, mudah-mudahan tapi mudah-mudahan ini bermanfaat banget ya, mudah-mudahan teruntuk diri kita pribadi sih ya, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya untuk teman-teman di luar sana ya. Insya Allah bismillah kita mulai. Ini mau tanya nih, berhubung Teh Anis dan Teh Konit Masya Allah ya yang lebih luar biasa ya dari segi experience-nya Masya Allah. Ini Ina pengen tahu nih Teh Anis, Teh Konit, gimana sih Teh Anis dan Teh Konit ya. Ini kita flashback dulu ya ke masa-masa lalu ketika Teh Anis dan Teh Konit mulai menuntut ilmu pada jenjang-jenjang, misalkan jenjang SMA kah, atau jenjang S2 kah, atau S1 kah ya. Iya, langsung lancar Kak, langsung lancar. Ya maksudnya S1 ya, karena kan SMA dan S1 itu masa-masa mungkin dimana ya pertumbuhan kita mulai berkembang dengan baik, pemikiran juga mulai terbuka secara kritis mungkin ya. Nah ini gimana nih waktu dulu pas masih SMA, apa sih yang diharapkan dari Teh Anis, ingin jadi seperti apa, bagaimana ke depan, atau punya planning apa gitu ya dari Teh Anis atau Teh Konit barangkali sudah punya cita-cita gitu. Pasti ada ya mungkin ya, kalau cita-cita dari kecil juga ya ada. Tapi ini mungkin udah berkembang dengan baik pemikiran kita ketika masa-masa SMA nih. Gimana nih Teh Anis, Teh Konit? Silakan Teh Anis dulu. Kalau dulu sih pas mau masuk SMA, tuh emang belum, kan dari pelosok desa ya, jadi pengetahuan dan informasi tentang SMA yang ada di wilayah Majalengka sendiri pun masih cukup kurang gitu, apalagi buat daerah-daerah sekitarnya dan di luar Majalengka tentunya ya. Nah terus cuman tahu ada satu SMA gitu yang ya dikabarkan di sekolah tuh ya cukup bagus. Nah waktu itu coba mau daftar ke situ, ke SMA 1 Majalengka. Nah dari orang-orang sekitar sih memang cukup ada diskredit gitu ya, mendiskreditkan kok. Kalau dilihat dari latar belakang keluarga, pokoknya dilihat dari latar belakang saya sendiri sih, mereka tuh kayak mensangsikan, kenapa sih kamu mesti memaksakan gitu masuk ke situ, kamu kan ya finansial kurang gitu, terus ya cerdas juga nggak terlalu gitu. Nggak terlalu. Nah ya udah sih, waktu itu langsung coba aja dan alhamdulillah masuk. Nah kenapa mau masuk ke situ, karena emang dulu sih pas kecil tuh kepikirannya terlalu muluk sih mungkin ya, maksudnya ya belum terlalu paham yang mau dikejar tuh sebenarnya apa gitu. Cuman emang dulu kepikirannya aku pengen jadi peneliti gitu. Ya makanya pengennya masuk ke IPA di SMA 1. Nah dari situ nanti mau lanjutnya ke IPB. Nah pengennya dulu teh jadi peneliti di LIPI atau pokoknya di badan-badan pemerintah yang penelitian gitu, tempat-tempat penelitian gitu kayak LIPI, Batan, apalagi ya ya semacam itu. Hebat sekali. Masya Allah luar biasa sekali nih Teh Anis pengalamannya ya.
Terus berarti Teh Anis tuh sekarang harapan ke depan gimana Teh? Nah, kalau sekarang kan sudah cukup matang, insya Allah ya. Sudah mulai berkembang juga pemikirannya. Kalau sekarang sih lebih pengen belajar bisnis sebenarnya. Masya Allah. Memang meskipun ya disadari sih masih kurang banget gitu, masih nol banget gitu, baru mau belajar bahkan. Terus sekarang sih langkahnya masih coba belajar dan mencoba untuk merencanakan ke depannya apa aja yang harus disiapkan dan harus harus kemana dulu ya, masih memikirkan itu sih, masih merencana. Emang Ya. bisnis apa Teh? Mau bikin apa? Makanan. Bisa jadi makanan karena memang background kuliah juga makanan sih. Oh iya ya. Ya udah kita collabs aja. Iya, insya Allah. Amin, ayo. Ya. Oke, gimana nih Teh Konit? Masya Allah ya, ini Teh Anis luar biasa sekali. Mudah-mudahan ya apa yang beliau impikan segera Allah wujudkan. Allah kabulkan ya Teh ya. Memang sebagai seorang perempuan juga ya, kita perlu juga ya di bidang entrepreneurnya ya, sama seperti ibunda kita Khadijah ya, Masya Allah ya, bisnis beliau berkembang sangat pesat, kemudian menemukan juga sosok pembisnis handal juga ya yang menemani hidup beliau juga bahkan ya, Masya Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Teteh juga sama menemukan orang yang se-circle, sevisi dan misi ya sama Teteh ke depan biar bisa berjuang bersama. Masya Allah. Amin. Ini Teh Konit gimana nih Teh Konit, perjalanan Teh Konit dalam menuntut ilmu meraih mimpi? Oke, bismillah. Kalau aku sendiri sih sebetulnya pas SMA itu lagi masa galau-galaunya gitu ya. Karena pas awal itu diarahkan, ada salah seorang kakak kelas mengarahkan udah masuk IPS aja gitu. Karena emang dari sisi aku 3 bersaudara yang masuk Husnul Khotimah, dan terus yang satu udah masuk IPA, yang satu udah ke PK program keagamaan di SMA-nya aliyahnya. Nah terus disarankan untuk masuk IPS. Nah saat mau memilih itu, ternyata orang tua malah berpikiran nanti takut susah kuliahnya. Ternyata kan wah ya begitulah perjalanan hidup ya intinya, begitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk masuk IPA. Nah di perjalanan di IPA itu kayak ternyata bukan tidak menemukan hal yang aku suka, cuma ada gitu, biologi itu salah satu hal yang aku suka gitu ya. Tapi ternyata pas udah masuk IPA lebih banyak lagi tugas-tugas lain yang ternyata di luar ekspektasi, nggak bisa gitu menuntaskan dengan baik. Jadi ya keluar aliyah tuh memang ya kurang puas aja sih, kurang puas dengan nilainya gitu, dengan hasilnya, karena ternyata memang tidak background IPA gitu. Tentunya gitu ya. Tapi akhirnya memutuskan kuliahnya balik jalur ke IPS, sempat ke STKS Bandung itu tuh Teh. Ya, jadi pas di STKS Bandung itu ngerasain di situ memang asik sih, seru gitu, karena ternyata memang aku suka bersosialisasi dengan orang lain, bisa mendengarkan, atau kan pekerja sosial itu lebih kayak dia konsultan gitu ya nantinya ke depannya. Terjun langsung ke masyarakat. Jadi di situ mendapatkan insight-insight yang bagus gitu. Hanya saja mungkin saat itu aku masih lagi lemah gitu ya. Lagi mungkin karena lagi masa-masanya ini gitu ya. Jadi di STKS pun aku nggak meneruskan. Sebenarnya harapan aku pas awal tuh memang karena aku ngerasa bisa tuh kayak mendengarkan orang lain. Aku ngerasanya tuh pengen jadi psikolog dulu tuh, sempat pengen masuk ke Unpad gitu ya. Beberapa kali coba gitu, sampai ada guru yang bilang nggak mungkin masuk Unpad. Terus soalnya teman kamu udah ada yang masuk gitu, maksudnya tuh udah ada yang daftar dan dia nilainya lebih besar gitu ya. Ibarat kata kayaknya lu gak mungkin masuk gitu ya. Jadi ya udah divonis gitu ya. Jadi kayak iya betul ya. Tapi akhirnya ya memang bukan jalannya juga gitu. Tapi meskipun dengan kayak gitu akhirnya ternyata terpilihnya sempat masuk di STKS itu dan melakukan perjalanan. Ya banyak sih, justru di sana banyak menemukan perjalanan hidup yang bagus gitu untuk kedepannya. Dan akhirnya sekarang
terjun di dunia pendidikan justru. Masya Allah ya. Jadi nggak disangka-sangka sampai ada di sini gitu, baru tidak bisa selesai, akhirnya masuk ke Majalengka, balik lagi kampung halaman dan mencoba meniti karir sebagai guru. Dan ini ya pengalaman yang luar biasa sih gitu, karena bisa apa ya, bisa ngerasain langsung gitu ternyata perjuangan jadi seorang pendidik gitu, mendidik anak orang ibaratnya itu tuh nggak mudah gitu kan. Sedangkan kita juga dalam masa-masa pencarian ilmu saat dulu gitu, kita juga ngerasain di posisi menjadi anak itu gimana gitu kan. Jadi ternyata ini juga gitu, jadi kayak banyak pelajaran hidup yang aku dapet gitu sih Teh. Dan insya Allah sih kedepannya pingin apa ya, kalau untuk dari segi karir mungkin alhamdulillah gitu ngerasa sekarang udah ada di posisi yang cukup nyaman gitu ya. Dari segi apa tuh? Dari segi lingkungannya nyaman di tempat sekolah, terus juga pembawaan dari ya maksudnya kayak pembawaan dari orang-orang sekitar gitu ya, orang yang mendukung gitu untuk tetap terjun di mensupport support sistemnya, tetap untuk ya udah di dunia pendidikan dulu untuk sekarang gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan karena saking hobinya senang gitu, jadi aku juga punya mimpi bisa bangun sekolah insyaallah. Amin. Ya itu sih. Masya Allah, luar biasa sekali ya Teh Konit ya, alur kehidupannya. Ternyata Allah itu mempersembahkan yang terbaik mungkin dengan lika-likunya, prosesnya sampai Teh Konit bisa berada di posisi ini ya, di titik seperti ini ya. Masya Allah sekali ya, apalagi ini kan sebagai pendidik ya sekarang berarti. Dan insya Allah sebagai pendidikan mungkin kita itu secara tidak langsung memberikan kontribusi juga buat orang lain. Bagaimana sih bisa ikut mencerdaskan anak-anak, menjadikan generasi anak-anak dan insya Allah mungkin generasi itu adalah generasi yang mungkin mempunyai karakter yang unggul ya, ilmu yang luas. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal untuk kita di akhirat kelak. Masya Allah ya Masya Allah ya teman-teman, kita telah mendengarkan experience dari Teh Anis dan Teh Konit. Yang satu ingin jadi seorang peneliti, yang mudah-mudahan peneliti yang muslimah gitu ya, bagaimana peneliti yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu berkontribusi besar untuk dunia pendidikan. Mudah-mudahan ini juga jadi ladang pahala, jadi ladang amal untuk kita di akhirat kelak. Insyaallah. Untuk teman-teman semuanya, jangan pernah lelah terhadap mimpi kita, dan jangan pernah berhenti berdoa dan berikhtiar terus untuk mengejar mimpi kita atau mengejar masa depan kita. Dan jangan menggantungkan harapan juga kepada manusia, karena sebaik-baiknya pengharapan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan. Allah lah muara dari semua rasa aman yang kita butuhkan, muara dari setiap nyaman yang kita cari, sumber dari mungkinnya semua harapan yang tak henti kita langitkan, pereda terampuh dari setiap pilu yang kita lenguhkan, peredam yang paling menenangkan dari setiap kecamuk badai yang mengguncang, mula dari segala langkah yang kita teguhkan, dan tuju dari segala laku yang kita arahkan. Tetap berproses, tetap belajar di kehidupan ini, karena sejatinya sebaik-baiknya pembelajar adalah orang-orang yang mampu meniti terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan dalam segi kata-kata atau dalam segi mentakbirkan sesuatu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua, terkhusus untuk kami pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next di episode selanjutnya tentang apa sih goals hidup kita. Insyaallah.